Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Nedia Siagian, NPM 191000341 dari kelas G, mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad rohan dalam perbankan syariah. Kalian tahu nggak sih apa itu akad rohan? Akad rohan itu merupakan akad gadai yang dilaksanakan oleh penggadai barang kepada pihak lainnya. Biasanya penggadai akan menerima uang akan dari ganti rugi barang yang akan digadainya. Lalu, mengapa kita harus menggunakan akad rohan dalam perbankan syariah di zaman sekarang? Karena dalam akad rohan adalah perbankan syariah memberikan keamanan semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Karena sekalipun nasabah melakukan ingkar janji atau wan prestasi, ada janji suatu aset atau barang disebut marhum yang dipegang oleh bank. Dalam akad rohan dalam hukum Islam ini dilakukan secara tolong-menolong dan sukarela tanpa mengimbalkan suatu keuntungan yang besar ataupun riba. Nah, dalam akad rohan ini boleh memanfaatkan barang atas jaminan utang atas izin dari penggadai, nasabah tidak dikenakan bunga, dan biaya rohan hanya sekali ditetapkan di muka. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan tahapan perbankan syariah dalam melaksanakan rohan, yaitu kita bisa mendatangkan suatu perbankan syariah dengan membawa barang yang akan kita gadaikan seperti barang tetap seperti handphone, laptop, ataupun barang bergerak seperti mobil ataupun sepeda motor. Kita akan menggadaikan barang kita ke perbankan syariah, lalu perbankan syariah akan membayar hasil gadai yang kita gadaikan kepada perbankan syariah tersebut. Lalu perbankan syariah sudah banyak beredar di Indonesia, yaitu dengan adanya sistem perbankan yang sudah ada, yaitu dengan ditentukan dengan ketentuan undang-undang pasal nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di situ merupakan ketentuan-ketentuan atau hal apa saja yang boleh dilaksanakan dalam perbankan syariah termasuk akad rohan ini. Dalam setiap perbankan tentunya pasti ada merupakan nasabah yang melakukan wan prestasi. Jika perbankan syariah, jika ada nasabah yang wan prestasi ini, maka bank akan melakukan penjualan barang atas seizin dari perintah hakim. Jadi di sini perbankan tidak semena-mena untuk memberikan atau menjual barang tersebut tanpa seizin atau hakim. Di zaman sekarang, populasi Indonesia merupakan hampir setengahnya atau sebagian besarnya merupakan penduduk yang memeluk agama Islam. Di sini fungsi dari perbankan syariah itu lebih banyak juga orang-orang yang memilih bank syariah karena tidak riba dan lebih menguntungkan orang. Tentunya dalam suatu perbankan ada merupakan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Yang pertama ada kekuatan akad rohan dalam perbankan syariah. Yang pertama itu rohan bisa menyelamatkan dari krisis dan menghilangkan kegundahan hati dari pemberi gadai, serta berusaha dan berdagang dana dengan tersebut. Lalu yang kedua, sedangkan menerima pihak pertama gadai atau murtahin akan merasa tenang dan aman haknya atas mendapatkan keuntungan secara syar'i bila dilandasi dengan niat yang baik, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Lalu yang ketiga, sedangkan bagi masyarakat, tentunya perbankan syariah juga memberikan dampak yang baik, seperti dapat memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan bantuan, kecintaan dan kasih sayang antara manusia, serta karena tolong-menolong ini termasuk ke dalam kebaikan dan takwa. Tentunya ada kekuatan dan ada kelemahan. Kelemahan dari akad rohan ini yaitu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang akan terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Lalu yang kedua, memerlukan metode perhitungan yang rumit, terutama biaya yang diperbolehkan dalam perbankan syariah ini dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah yang kecil. Lalu ada tantangan rohan. Masyarakat pada umumnya menggunakan jasa gadai. Konvensional kurang mengenal dengan adanya akad rohan ini dalam perbankan syariah. Tantangan untuk menghadapi masalah ini yaitu dengan cara
bank syariah atau unit usaha syariah melakukan promosi ataupun sosialisasi untuk lebih memperkenalkan bagaimana produk gadai atau rohan ini yang dimiliki oleh bank syariah ataupun perbankan syariah yang bisa membantu masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian ada peluang. Masyarakat Indonesia itu umumnya beragama Islam dan masih menganggap haram adanya praktik riba atau bunga yang ada di perbankan konvensional. Sehingga dalam hal ini memilih pembiayaan ataupun gadai rohan untuk memilih pembiayaan yang berprinsip syariah. Tentunya peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perbankan syariah ini mempunyai peluang yang besar karena pemeluk negara Indonesia itu kebanyakan beragama Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai akad rohan. Terima kasih.